Menyiapkan atau merancang menu makan bergizi gratis yang sesuai dengan kondisi sumber pangan di daerah. Kita bahas bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Maesti Wijayati. Selamat malam, Kang Ujang, Mbak Esti. Selamat malam, Mbak. Mbak Priska. Selamat malam, Pak Assalamualaikum, Ujang. Ibu Esti. Waalaikumsalam, selamat malam. Kalau dari Kang Ujang dulu, sejauh ini sudah sejauh mana persiapannya? Yang akan jadi prioritas di daerah mana dulu dan menunya apa saja komposisinya? Ya, kami sudah 1 tahun uji coba ya terkait dengan makan bergizi gratis ini. Sudah dilakukan uji coba yang cukup kuat ya dalam konteks untuk memastikan bahwa perjalanan atau proses makan bergizi gratis ini agar ketika kick off ya, ketika dilaksanakan di bulan Januari itu betul-betul tertata dengan baik. Oleh karena itu inilah momentum yang terbaik dari pemerintah, dari Pak Presiden untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan haknya ya, mendapatkan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Apa komposisinya? Tentu kalau kita merujuk kepada ahli gizi ya komposisinya seimbang terkait dengan gizi itu. Ya ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada airnya, ada seratnya. Ini penting bagi anak-anak Indonesia agar memastikan kecukupan gizinya seimbang. Nah, dalam konteks itu maka akan dilihat kalorinya. Kalau memenuhi unsur 600-700 kalori maka sudah dikatakan bergizi makanan tersebut. Dan dalam konteks itu pula kami akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa ya untuk mendapatkan tadi makanan yang sehat, makanan yang bergizi untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan cerdas, sehat, kuat dan kompetitif untuk menghadapi persaingan global nanti. Dan Pak Presiden menginginkan anak-anak Indonesia tumbuh dengan cerdas. Di saat yang sama juga kita akan mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk menjadi generasi emas di 2045. Kang Ujang, untuk prioritas daerahnya mana saja dulu? Ya, kita tentu melihat daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional ya, sudah ada titik-titiknya. Nanti akan langsung diumumkan oleh Badan Gizi Nasional di bulan Januari itu. Kita tunggu saja karena itu menjadi bagian daripada BGN untuk memastikan wilayah-wilayah itu tersebar dan memastikan semuanya berjalan dengan baik, smooth, dan tadi bahwa ini adalah program Presiden yang perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk daerahnya kan nanti BGN yang akan mengumumkan, tapi kalau yang terakhir informasinya tidak semua daerah misalnya akan mendapatkan susu, tergantung ketersediaannya, apakah akan diganti protein lain, telur atau kelor. Nah ini apakah bagaimana menjaminkan bahwa ini bukan semata-mata karena efisiensi anggarannya 10.000 per porsi? Saya sudah mengkaji ya terkait dengan kalori, terkait dengan anggaran, termasuk tentang kesiapan-kesiapan dari dapur-dapur yang sudah disiapkan, termasuk dari UMKM, termasuk juga dari kepala daerah yang memang siap untuk menyelenggarakan program ini. Bahkan ada beberapa kepala daerah kontak kepada saya, Kang Ujang, saya siap dengan tadi makanan-makanan yang sifatnya lokal gitu, tidak memaksakan susu di sentra bukan susu. Oleh karena itu ini menjadi penting juga untuk kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan makanan bergizi yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi dijaminkan bahwa itu dan ibu hamil begitu. Akan memenuhi unsur gizinya. Mbak Esti, kan terakhir kita sempat berbincang juga ya soal ini. Nah kalau DPR melihat sudah seberapa siap kalau sebulan jelang pelaksanaan program makan bergizi gratis? Iya, yang pertama saya harus kembali menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program yang baik dan memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Karena kami juga baru saja berkeliling di beberapa wilayah, kita bisa melihat bagaimana anak-anak SMP yang mestinya sudah badannya besar begitu ya, tapi memang nampak kemudian lebih kecil daripada daerah-daerah lainnya. Dan kemungkinan itu adalah karena belum kecukupan soal makanan bergizi. Tetapi kami sebenarnya menginginkan bahwa para pembantu presiden inilah yang harus mampu menerjemahkan
bagaimana program yang dikehendaki Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, tidak sekedar berjalan dengan baik sesuai target untuk memberikan gizi. Saya juga harus menyampaikan kepada Pak Ujang selaku juru bicara bahwa pemerintah daerah juga diberikan kewajiban untuk menganggarkan, mengalokasikan anggaran di dalam APBD ini untuk mendukung makanan bergizi. Nah, sekarang kita bicaranya target. Dari target yang ada, seharusnya kan memang kita mentargetkan menjadi sekitar 70 juta lebih anak bisa mendapatkan program ini. Ya. Tetapi kita kan mengawali dengan beberapa titik terlebih dahulu dengan hanya kurang dari 10 juta. Persoalannya adalah saya menangkap ada ketidakseriusan dari para pembantu presiden. Apa misalnya, Mbak Esti? Ketidakseriusannya di mana? Ketidakseriusannya di mana? Saya harus menyampaikan bagaimana kemudian menentukan tempat itu berdasarkan akses bahan makanan. Harusnya ketika menentukan target, ketika tidak semua bisa diakses itu, menentukannya adalah berdasarkan data. Data itu seperti apa? Oh, soal stunting banyak di sini. Maka itulah yang kemudian harus menjadi fokus. Tidak kemudian, oh karena target untuk susu ini jauh dari tempatnya, maka di situ tidak perlu dikasih susu, misalnya seperti itu. Tetapi justru kecukupan gizi itulah yang harus dipegang dan wilayahnya yang harus kemudian dipastikan. Begitu. Baik. Nah, ada ketidakseriusan ini, Kang Ujang, yang dinilai oleh DPR masih di saat program ini harus berjalan bulan depan. Ya, tentu kemarin kan masih uji coba ya, yang kita tentu akan menyeriusi ketika ada temuan-temuan dari Ibu Esti dari anggota DPR. Dan tadi inilah pentingnya uji coba yang dilakukan oleh pemerintah selama setahun ini untuk memastikan nanti ketika kick off ya, ketika berjalan di Januari nanti betul-betul semuanya berjalan dengan baik. Kalau ada kritikan, kalau ada masukan, tentu itu menjadi bagian daripada kepedulian dari Ibu Esti ya, dari anggota DPR yang memang menginginkan program Bapak Presiden ini berjalan dengan baik. Jadi semuanya sama-sama ini pemerintahnya ingin jalan, DPR-nya juga mendukung. Dan ini tentu kami meminta doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar memang ketika kick off nanti semuanya berjalan. Jadi harus ada dukungan dari berbagai pihak. Tapi kan DPR tadi sudah setuju, tapi masih ada celahnya yang harus dievaluasi, Mbak Esti. Jadi kalau dari waktu yang tersisa ini, apa yang harusnya jadi prioritas? Soal menu misalnya seperti apa, dan soal sebaran makan bergizi gratis ini semestinya seperti apa? Mbak, saya menyarankan, Pak Ujang izin, saya menyarankan kita buka data dong. Tadi sudah saya sampaikan, buka data. Stunting tingginya di mana? Lalu wilayah yang sangat membutuhkan makan bergizi itu prioritasnya di mana? Bukan justru pada daerah-daerah penghasil yang di situ penghasil susu, sayurannya mudah, dan yang lain sebagainya. Tetapi justru dengan data-data yang kita miliki, kita fokuskan terlebih dahulu kepada daerah-daerah yang memang sangat butuh itu. Nah, kemudian juga soal harga. Harga kalau memang 10.000 itu tidak mencukupi, tadi sudah saya sampaikan, daerah itu kan diminta menganggarkan. Ada baiknya kemudian kita tidak usah malu. Kalau memang daerah sudah menganggarkan, kolaborasi. Kolaborasi bagaimana? Supaya makanan yang diberikan untuk anak-anak kita sesuai dengan hitungan gizi yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk bisa melakukan aktivitas dan kemudian juga kita persiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 ke depan. Maka menurut hemat saya terkait dengan menu ini, saya sungguh berharap hitungannya harus jelas dan memang bergizi. Dan susu, terkecuali pada anak-anak khusus yang memang tidak bisa atau alergi terhadap susu, susu ini juga penting, tidak bisa digantikan daun kelor maupun digantikan hanya telur dan daun kelor untuk menggantikan susu. Sekiranya daerah itu memang jauh, pasti akan ada upaya-upaya bagaimana kemudian bisa mencukupi susu bagi anak-anak kita. Jadi harus saya berharap keseriusan program ini benar-benar dilakukan untuk
mensukseskan program Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi- Kita dukung penuh, tetapi harus baik. ada keseriusan dari Baik. para pembantu presiden di dalam mengerjakan, melaksanakan program ini. Ya, jadi Begitu. para pembantu presiden harus menerjemahkan keinginan presiden ini dengan baik, harus serius dan juga harus matang dalam pelaksanaannya. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih Mbak Esti, Maya Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam.